想干个老不归。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 101. Yang mana pada Renegade Immortal episode 101 ini menceritakan Wanglin yang bersusah payah untuk masuk ke dalam makam Ye Wuyou untuk bisa mendapatkan kembali jiwa hidupnya. Namun akan terjadi pertarungan sengit antara Yun Chuezi dan orang dengan kesadaran Tuosen karena merebutkan kristal kultivasi bintang. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini pun semua orang terkejut melihat Wanglin yang ternyata juga berhasil sampai di depan makam Vermilion. Melihat itu Yun Chuezi mengakui kultivasi Wanglin sudah meningkat banyak setelah mereka lama tidak bertemu. Terlihat Wanglin pun langsung mengeluarkan semua boneka ukiran wajah Yun Chuezi yang pernah di-request Yun Chuezi waktu itu sebagai ganti Wanglin membayar topi jerami yang Yun Chuezi pinjamkan kepada Wanglin. Dan sekarang pun ukiran kayu yang Wanglin janjikan kepada Yun Chuezi telah dia selesaikan semuanya. Serta Wanglin juga berterima kasih atas kebaikan bimbingan Yun Chuezi di masa lalu. Dan dalam perjalanan ini, Wanglin hanya ingin mengambil kembali jiwa hidupnya tanpa ada maksud lain. Terlihat Wanglin pun mulai mendekati pintu makam Vermilion itu. Namun Wanglin heran karena kultivasi Yun Chuezi sudah esendan namun bisa masuk makam Vermilion. Dan Wanglin yakin jika Yun Chuezi pasti terlibat dalam kejadian ini. Namun karena Wanglin hanya ingin mengambil jiwa hidupnya, maka Wanglin tidak mau terjebak juga. Terlihat Liu Mei sangat emosi dan berniat membunuh Wanglin setelah melihat Wanglin karena Wanglin sudah merusak ranah niatnya. Sementara itu, Wanglin malah terfokus dengan tatapan tajam dari monyet yang dibawa oleh tubuh dari Tuosen. Wanglin pun teringat jika sejak mulai melakukan jalan kultivasi, musuh Wanglin sudah tidak terhitung jumlahnya. Namun hanya ada satu orang yang hanya menggunakan satu tatapan saja sudah membuat Wanglin sangat ketakutan. Yang mana orang itu adalah pikiran jahat Tusi, yaitu Tuosen. Terlihat Tuosen pun terus bertekad untuk menemukan Wanglin yang berhasil kabur dari tanah Dewa Kuno, kemudian dia akan memurnikan Wanglin. Di sini Wanglin pun sadar jika seharusnya orang ini bisa membunuh Wanglin dengan segenap kekuatan dan merebut warisan ingatan Dewa Kuno. Namun anehnya dia tak kunjung menyerang dan malah bersusah payah masuk makam Vermilion. Maka dari itu Wanglin berpikir jika jangan-jangan Tuosen ini juga menginginkan kristal kultivasi bintang. Bahkan Wanglin khawatir jika kultivasi orang ini tidak hanya transformasi jiwa saja, yang mana berarti di tempat ini yang bisa mengimbangi orang ini hanyalah Yun Chuezi. Sementara orang itu malah merasakan jika aura Dewa Kuno malah berada pada Jianfeng setelah melihat Jianfeng maju. Kemudian terlihat makam Vermilion mulai terbuka karena gunung spiritual ini mulai runtuh. Dengan cepat pun Yun Chuezi menggunakan topi jeraminya untuk menyerang gerbang itu. Kemudian dia meminta semua orang menyerang secara bersamaan ke gerbang tersebut agar bisa dihancurkan dan mereka bisa masuk. Di sini terlihat seketika terbentuk lubang besar pada gerbang tersebut. Yang mana kemudian semua kultivator di luar langsung berbondong-bondong masuk ke dalam. Meskipun sekarang gunung spiritual ini sudah benar-benar runtuh. Kemudian terlihat jika mereka semua sekarang sudah berada di luar laut emas makam Vermilion. Dan terlihat mereka semua maju melihat bangunan yang mungkin itu adalah makam Vermilion. Di sini pun Wanglin sadar jika seperti yang si Tunan katakan berarti tempat itu harusnya adalah makam Ye Wuyou. Namun Wanglin yakin jika pastinya tidak akan mudah untuk masuk ke sana. Di sini pun terlihat sesuatu dari makam tersebut muncul yang membuat orang-orang langsung terlempar. Kemudian muncul sebuah sosok yang mana Wanglin tahu jika itu adalah sosok dari formasi pelindung istana. Terlihat Yun Chuezi langsung memadatkan serangan pedang dari sosok tersebut yang mengarah kepada dirinya. Yang mana karena itu, Yun Chuezi pun bisa masuk makam Vermilion tersebut dengan mudah. Terlihat sosok tersebut menyerang lagi saat tubuh dari kesadaran Tuosen ini berusaha untuk masuk. Yang mana karena hal tersebut, orang itu pun mengeluarkan kesadaran Tuosen untuk menahan serangan sosok penjaga ini. Setelah melihat itu pun Wanglin baru tahu jika dengan dukungan kekuatan Tuosen, maka kultivasi orang ini mungkin sudah mencapai esendan juga. Terlihat penjaga ini menyerang lagi saat Zhou Wute dan Zixin akan masuk.
Namun dengan cepat, Wang Lin pun langsung menangkap tubuh Zhou Wute ini. Terlihat Zhou Wute pun sangat berterima kasih atas bantuan Wang Lin tersebut. Dan dia mengaku jika dirinya dan Cixin awalnya ingin menyelinap masuk dengan teknik pelarian air. Namun tampaknya itu memang tidak bisa. Wang Lin pun merasa jika sepertinya raksasa zirah emas ini tidak bermaksud membunuh orang. Yang mana selama Wang Lin bisa menahan satu pedangnya, maka akan memiliki kualifikasi untuk masuk makam Yi Wuyou. Kemudian Qian Feng maju dan memberitahu Wang Lin jika kekuatan tebasan pedang ini telah mencapai esendan dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tahan sendiri. Maka dari itu, Qian Feng dan Liu Mei mengajak Wang Lin bekerja sama untuk melawan serangan itu. Zhou Wute pun memperingatkan Wang Lin untuk berhati-hati karena mungkin dirinya akan dijebak. Akan tetapi Wang Lin pun langsung menyetujui tawaran Qian Feng ini. Kemudian Qian Feng mengajak Wang Lin maju bersama dulu untuk menahan tebasan pedang, kemudian Liu Mei yang akan menyusul. Akan tetapi Wang Lin yang tak mau ribet pun berniat dirinya sendiri yang akan menerima tebasan pedang. Dan kemudian Qian Feng serta Liu Mei menyusul setelahnya. Kemudian terlihat Wang Lin maju dulu diikuti oleh Qian Feng dan Liu Mei. Qian Feng pun yakin jika Zheng Niu ini pasti mengandalkan bendera jiwanya karena Zheng Niu ini hanya tahap awal transformasi jiwa namun berani sesombong ini. Dan karena itu pun Qian Feng sangat ingin merebut bendera jiwa itu dari Wang Lin. Di sini pun Qian Feng melihat jika penjaga itu kembali menggunakan pedangnya saat Wang Lin mulai mendekat. Dan sama seperti sebelumnya, jika penjaga ini langsung menebaskan pedangnya untuk menguji mereka. Dengan cepat pun Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwanya saat penjaga itu mulai menyerang ke arahnya. Akan tetapi ternyata di sini Liu Mei dan Qian Feng pun berniat menghabisi Wang Lin di sini. Namun terlihat Wang Lin sangat tenang menghadapi itu. Karena Wang Lin langsung mengeluarkan pagoda giok abadi dan mengeluarkan kesadaran Zoe untuk menahan tebasan itu. Terlihat mereka berdua terkejut karena Zheng Niu bisa mengeluarkan kesadaran ilahi esendan. Yang mana karena itu mereka berdua berusaha kabur karena tebasan itu sekarang mengarah ke mereka. Akan tetapi Wang Lin langsung menggunakan boneka ukiran kayunya untuk menahan mereka berdua. Yang mana karena hal itu pun Qian Feng dan Liu Mei langsung terkena tebasan pedang penjaga ini hingga terlempar jauh. Setelah itu terlihat jika Wang Lin bisa masuk ke dalam makam Yi Wuyou ini. Setelah itu Wang Lin pun langsung memeriksa patung di makam itu menggunakan kesadaran ilahinya. Dan Wang Lin merasa jika sepertinya ini adalah patung Vermilion generasi pertama atau Yi Wuyou. Kemudian bola cahaya itu sepertinya adalah kristal kultivasi bintang. Akan tetapi Wang Lin bingung karena Yun Juezi dan yang lainnya tidak ada di situ. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang meminta Wang Lin untuk membantunya. Wang Lin pun langsung masuk ke inti makam tersebut sambil membawa bendera jiwanya. Dan ternyata yang meminta tolong barusan adalah Yun Juezi yang seperti sudah terluka. Sementara orang dengan kesadaran Tuosen tadi seperti tertahan di depan patung itu. Yun Juezi pun memberitahu jika Wang Lin adalah orang ketiga yang masuk ke tempat ini. Kemudian Wang Lin pun bertanya apakah yang di depan itu adalah orang yang mengikuti Yun Juezi tadi. Yun Juezi pun mengatakan jika orang ini hanya melepaskan sebagian kesadaran namun kultivasinya sudah mencapai esendan. Dan Yun Juezi berhasil mengurungnya setelah bertarung sengit dengan orang itu. Mendengar itu pun Wang Lin sudah menduga dari awal. Akan tetapi Wang Lin merasa jika hubungan Yun Juezi dengan Tuosen sepertinya tidak hanya sebatas itu. Maka dari itu Wang Lin akan membuat Yun Juezi mengatakan rahasia di balik semua ini. Kemudian Yun Juezi memberitahu Wang Lin jika dirinya sedang terluka parah. Yang mana karena itu Yun Juezi meminta Wang Lin mengambilkan kristal kultivasi bintang itu untuk Yun Juezi. Dan kristal kultivasi bintang ini tidak boleh hancur demi suku peninggalan immortal serta para kultivator juga. Terlihat orang itu berusaha menyerang saat Wang Lin berusaha maju. Dan Wang Lin bertanya pada Yun Juezi sebenarnya siapa bayangan hitam itu dan apa hubungannya dengan Yun Juezi. Karena jika tidak memberitahu, maka Wang Lin pun juga tidak berani maju. Di sini pun akhirnya Yun Juezi memutuskan untuk memberitahu Wang Lin. Dan Yun Juezi mengatakan jika dirinya baru tahu planet Suzaku bisa dalam keadaan menyedihkan seperti ini ternyata gara-gara orang itu. Yun Juezi pun menceritakan jika 1000 tahun yang lalu suku peninggalan immortal diusir ke bawah tanah. Dan Yun Juezi yang memikul harapan semua orang harus menyusup ke dalam kerajaan Suzaku untuk menjadi murid Jian Pinghai. Saat itu pun Yun Juezi berlatih keras karena ingin mendapatkan warisan Vermilion agar suku peninggalan immortal bisa kembali ke permukaan dan meninggalkan kehidupan yang gelap gulita itu. Namun dia tidak menyangka jika posisi Vermilion malah jatuh ke tangan seniornya yaitu Zukuezi. Yang mana karena itu suku peninggalan immortal yang sudah bersembunyi selama 1000 tahun namun berakhir sia-sia sangat kecewa pada Yun Juezi ini. Kemudian leluhur Su memutuskan untuk meninggalkan cara damai dengan beralih membuka altar kuno untuk memohon kekuatan yang lebih kuat.
Namun siapa sangka, di bawah tanah planet Suzaku sebenarnya terhubung dengan tubuh seorang dewa kuno, yang mana seberkas pikiran sisa dewa kuno merespon doa suku peninggalan immortal. Bahkan benar-benar membantu leluhur Su menembus 12 tahun dan memecahkan segel putra Vermilion. Namun sejak saat itu, leluhur Su seolah kesurupan dengan keras kepala memulai perang besar. Dan Yun Cuizi baru tahu hari ini jika pertempuran berdarah kedua suku ternyata adalah rencana dari sisa pikiran dewa kuno itu, yang mana semua yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan kristal kultivasi bintang. Mendengar itu, Wang Lin tidak menyangka jika Tuosen begitu bersusah payah untuk mendapatkan kristal kultivasi bintang. Dan mungkin benda ini bisa membantu Tuosen lolos dari laut darah. Yang mana jika benar seperti itu, maka saat itu terjadi, Wang Lin tidak akan punya jalan keluar. Di sini pun Yun Cuizi memberitahu jika Wang Lin akan tahu setelah memeriksa dengan kesadaran ilahi. Sedangkan sekarang Yun Cuizi sudah kehabisan tenaga, yang mana begitu orang itu lolos pasti akan merebut kristal kultivasi bintang. Dan pada saat itu akan terjadi malapetaka yang tak dapat dipulihkan. Di sini terlihat Yun Cuizi langsung menahan melihat Wang Lin yang tiba-tiba bergerak mundur. Wang Lin pun mengakui jika Yun Cuizi memang sudah kehabisan tenaga. Namun kultivasi Yun Cuizi adalah yang paling tinggi yang pernah Wang Lin lihat seumur hidupnya. Di sini pun Yun Cuizi bertanya bagaimana Wang Lin bisa melihatnya. Namun Wang Lin mengatakan jika benda itu bukan kristal kultivasi bintang. Yang mana jika Yun Cuizi menginginkan benda itu, bisa saja dia menyentuhnya sendiri. Mendengar itu pun Yun Cuizi semakin yakin jika dirinya tidak salah memilih Wang Lin sebagai salah satu dari 4 orang yang dia pilih. Dan Yun Cuizi pun membenarkan jika itu bukan kristal kultivasi bintang, melainkan penarik bintang. Yang mana orang yang menyentuhnya perlu mengeluarkan sedikit pengorbanan baru bisa mengeluarkan kristal kultivasi bintang yang sesungguhnya. Di sini pun Yun Cuizi berjanji jika Wang Lin mau mengeluarkan kristal kultivasi bintang untuknya, maka Yun Cuizi akan memberikan harta suku peninggalan immortal kepada Wang Lin. Kemudian Wang Lin maju ke benda itu dan bertanya apakah Yun Cuizi bisa memberitahu Wang Lin cara menggunakan topi jerami itu. Dengan terpaksa pun Yun Cuizi memberikan selip giok yang berisi cara menggunakan topi jerami tersebut. Kemudian Wang Lin pun seperti tidak yakin saat akan menyentuh benda tersebut. Di sini pun Yun Cuizi meminta Wang Lin cepat melakukannya karena Yun Cuizi tidak ingin membunuh Wang Lin. Akan tetapi jika Wang Lin masih tidak tahu diri, maka Yun Cuizi juga tidak akan berbelas kasihan. Wang Lin pun mengatakan jika Yun Cuizi pernah membantu Wang Lin, maka dari itu Wang Lin tidak ingin bermusuhan dengannya. Dan sekarang Wang Lin hanya ingin mengambil kembali jiwa hidupnya, kemudian meninggalkan planet Suzaku untuk mengejar jalan kultivasi Wang Lin sendiri. Akan tetapi Wang Lin tahu jika hari ini Yun Cuizi bersikeras ingin mencelakai Wang Lin. Karena jika Wang Lin benar-benar melakukan yang seperti Yun Cuizi katakan, maka pengorbanan yang harus dibayar adalah kematian seketika. Yun Cuizi pun mengatakan jika Wang Lin yang akan sendirian menuju kematian, sementara Yun Cuizi bisa memperbaiki kristal kultivasi bintang dan menyelamatkan jutaan makhluk hidup, yang mana itu adalah perbuatan kebajikan besar. Di sini pun Wang Lin berkata jika Yun Cuizi yang begitu berjiwa besar ini mengapa tidak mengajari Wang Lin cara memperbaikinya, kemudian dengan murah hati menuju kematian sendiri. Terlihat Yun Cuizi tidak takut sama sekali melihat Wang Lin mengeluarkan bendera jiwanya itu. Wang Lin pun mengakui jika dirinya bukan tandingan Yun Cuizi, akan tetapi ada yang bisa menandingi Yun Cuizi ini. Dengan cepat Wang Lin pun menghancurkan kurungan yang menahan orang dengan kesadaran Tuosen tadi, kemudian Wang Lin berpindah tempat. Setelah orang itu muncul pun, dia mengakui jika formasi ini memang agak menarik. Karena formasi ini menggunakan kekuatan sisa orang yang sudah mati menjadi larangan bayangan dan bisa mengurung sebagian kesadaran tuanya, yaitu Tuosen. Akan tetapi orang ini tetap harus mengambil kristal kultivasi bintang untuk Tuosen dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Menyadari jika orang ini hanya boneka kecil belaka, Yun Cuizi pun berniat akan menghancurkan tempat persembunyian kesadaran orang ini yang sebenarnya. Karena meski tubuh asli orang ini sangat kuat, namun Tuosen juga tidak bisa datang sekarang. Terlihat Wang Lin dengan cepat menghindari ledakan kekuatan dari pertarungan kedua orang ini. Yang mana karena ledakan tersebut, patung tadi hancur dan kini kristal kultivasi bintang yang sesungguhnya muncul. Melihat itu pun, orang itu langsung berusaha mengambil kristal kultivasi bintang tersebut. Akan tetapi tubuh orang ini langsung hancur setelah menyentuh kristal kultivasi bintang itu, yang mana sekarang hanya menyisakan monyetnya saja. Di sini pun Wang Lin tidak menyangka jika boneka Esen dan Tuosen ternyata terbunuh dalam satu serangan. Yang mana karena itu Wang Lin baru tahu jika kristal kultivasi bintang memang sangat berbahaya. Akan tetapi tiba-tiba kristal kultivasi bintang tersebut langsung masuk ke dalam Wang Lin. Yang mana karena itu Wang Lin seperti dikirim ke tempat lain.
Dan ternyata tempat itu adalah pavilion Xianyin di dalam kristal kultivasi bintang. Kemudian terdengar suara orang yang bertanya apakah Wang Lin mau menjadi orang dengan gelar Vermilion. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 101 ini. Ternyata tanpa kesengajaan, kristal kultivasi bintang yang diburu semua orang malah masuk ke dalam diri Wang Lin ya. Dan apakah orang yang bertanya barusan adalah Ye Wuyao, sang Vermilion generasi pertama? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 102. Akhir kata, selamat menjalankan awal pekan ini dan see you next episode.